Berlatar di masa depan, tepatnya di Brooklyn, ketika bumi sudah kehilangan oksigen, yang mana tumbuhan dan hewan sudah lenyap, dan sekarang hanya orang-orang inilah yang tersisa di bumi bertahan hidup menggunakan tabung oksigen yang pastinya terbatas, dan dia bernama Darius, seorang ilmuwan yang terlihat sedang membersihkan panel surya. Dan inilah sang ayah yang bernama Mike sedang mencari sebuah buku di perpustakaan. Di saat masih mencari buku itulah Mike tak sengaja terperosok yang menyebabkan dirinya tergantung. Darius yang menyadari ada sesuatu yang telah terjadi langsung bergegas mendatangi ayahnya. Namun sayang ayahnya sudah tak bernyawa diakibatkan selang oksigen yang terlepas dari tabungnya. Dan inilah anak istrinya Darius, dia bernama Maya dan anaknya bernama Zora. Darius pun datang untuk memberi kabar tentang kepergian ayahnya dan disinilah diketahui bahwa Darius ahli dalam bidang teknologi sedangkan istrinya ahli dalam bidang botani. Dengan mempadukan keahlian, mereka akhirnya berhasil menciptakan sebuah mesin oksigen dan hal itulah yang membuat mereka masih bertahan hidup hingga saat ini. Darius pun berencana untuk menguburkan ayahnya di tempat yang sama dengan makam sang ibu. Lantas Maya menolak hal tersebut karena selain jaraknya yang jauh, lokasi tersebut termasuk dalam zona terlarang. Namun Darius berhasil meyakinkan bahwa dirinya akan selamat dan kembali kepada mereka. We've been in here 3 years now. When's the last time we saw anyone? Malam harinya saat Maya dan Zora sudah tertidur lelap, Darius menemukan sebuah masalah serius ketika generator penghasil oksigennya hanya mampu bertahan selama 2 bulan lagi untuk menopang hidup sebanyak 3 orang karena penggunaannya yang tidak seimbang dengan oksigen yang dihasilkan. Keesokan harinya Darius berpisah dengan keluarga dan berjanji akan segera kembali untuk mereka. Oxygen levels plummeted from 27% to 5%. 5 bulan berlalu, Darius nyatanya tidak pernah kembali dan di dalam bunker terlihat Maya dan Zora masih bertahan hidup dan tetap melanjutkan penelitian. Zora yang masih ingin berhubungan dengan ayahnya hampir setiap hari curhat dan bercerita secara random di radio terbuka, berharap hal itu didengar oleh ayahnya meskipun sampai saat ini tak ada respon sedikit pun dari Darius. Meskipun tanpa Darius, mereka tetap hidup dengan aman di dalam bunker ini karena Darius memang sudah mendesain bunker ini dengan sedemikian rupa. Meskipun begitu, kehilangan Darius bukanlah hal yang mudah sehingga membuat Zora hampir setiap hari curhat di radio tentang masa-masa indah bersama ayahnya sembari berharap Darius masih hidup dan merespon dirinya. Dalam kesehariannya, Maya hanya berfokus ke mesin oksigen, mengajarkan Zora tentang segala hal untuk berjaga-jaga dan melakukan simulasi agar Zora semakin mahir dalam menyelesaikan masalah. Hydrogen level critical. Explosion risk imminent. Hydrogen level critical. Pada suatu saat di sore hari, ketika keduanya sudah melakukan tugasnya, mereka terlihat saling berbincang di luar, dan di saat itulah tiba-tiba muncul 2 orang asing yang membawa senjata, sehingga Maya dan Zora segera bersembunyi di balik mobil. Mereka tampak mencoba ingin masuk ke dalam bunker, dan ketika salah satunya naik ke atap bunker, Maya dengan cepat merebut senjata dari salah satu penyintas dan bergegas masuk ke dalam bunker. I'm not clocking in. Menggunakan CCTV sebagai alat komunikasi, dia bernama Tess dan rekannya bernama Lucas. Tess mencoba menjelaskan bahwa dia tidak ada niatan jahat. Tess mengaku bahwa dia seorang ilmuwan yang mana dia berasal dari bunker lain yang berlokasi di Philadelphia dengan puluhan orang yang menghuninya. Namun baru-baru ini ada masalah dengan sistem penyaring udaranya sehingga mengharuskan Tess dan rekannya pergi menemui Darius untuk melihat mesin oksigen ciptaannya dengan maksud ingin menduplikatnya. Tess juga mengklaim bahwa dirinya berasal dari universitas yang sama dengan Darius
Dan untuk meyakinkan hal itu, Tess menyebutkan nama Maya dan Zora yang sontak hal itu membuat mereka terkejut karena bagaimana dia bisa mengetahui nama mereka. Namun meskipun begitu, Maya tetap tidak akan membiarkan mereka masuk dengan begitu saja. Menghadapi situasi seperti ini, Maya sebagai ibu sekaligus kepala keluarga tentunya harus berpikir keras apakah akan mengizinkan mereka masuk atau membiarkan saja mereka dengan puluhan orang yang ada di bunker Philadelphia sebagai taruhannya. Maya sangat kebingungan karena Tess tampak sangat meyakinkan, namun masalahnya adalah Maya merasa takut jikalau Tess ternyata adalah orang jahat dan mempunyai keinginan untuk merebut dan menguasai bunker miliknya. Because you have my word. Pada akhirnya Maya mengizinkan mereka masuk untuk melihat mesin generatornya dan untuk berjaga-jaga Maya mengikat tangan mereka untuk sekedar sebagai keamanan dan juga hanya Tesla yang diperbolehkan masuk. Namun saat masih berjalan hendak memasuki bunker, tiba-tiba ada pria asing yang menyerang dan justru membuatnya masuk ke dalam bunker, namun Tess tidak sempat masuk dan tertinggal di luar. Micah, do what they say. Pria asing itu bernama Maikah. Dia ternyata rekannya Tess dan Lukas yang mana dia ditugaskan untuk mengintai dari kejauhan, namun terjadi kesalahpahaman yang mana Maikah mengira Tess dan Lukas telah ditangkap karena melihat tangan mereka yang telah diikat. Dan kejadian itu membuat Maya tidak percaya lagi sehingga meminta Tess dan Lukas untuk segera pergi. Y'all full of shit and you can't be trusted. Tess dan Lukas menyadari kalau Maya tidak akan pernah membukakan pintu lagi sehingga mereka mencari cara untuk bisa menerobos masuk, mulai dari menutupi kamera CCTV dan kemudian menggunakan bor untuk membobol pintunya. Yang hal itu membuat Maya sedikit kepanikan. Beruntung Zora memiliki ide cemerlang, yaitu menggunakan alat kejut listrik pada pintu bajanya yang membuat mesin bornya seketika padam. Tess yang tidak mau menyerah naik ke atas bunker lalu menutup saluran pembuangan karbon dioksida, yang hal itu tentunya membuat mereka yang di dalam bunker akan koit akibat keracunan karbon dioksida, sehingga Maya mau tidak mau harus keluar untuk memperbaikinya dan Zora tetap stay di dalam bunker untuk jaga-jaga sekaligus mengawasi si Maikah. Maya pun menggunakan pintu garasi sebagai jalan keluarnya. Lukas yang teralihkan dengan pintu garasi pun memanggil Tess untuk segera turun, dan ketika hendak memeriksa pintu garasi itulah Maya ternyata sudah berada di atap bunker dan menembaki mereka berdua. Saat sedang terdesak itulah Tess menyuruh Lukas untuk menyelinap agar bisa naik ke atap bunker, sementara Tess akan pura-pura menyerah untuk mengalihkan perhatiannya, dan cara itu efektif sehingga membuat Maya berhasil ditaklukkan. Sementara itu di dalam bunker, Zora juga berhasil ditangkap oleh Maikah yang langsung mengikatnya pada meja. Lukas pun membuka CCTV dan memperlihatkan Maya yang telah disandra oleh mereka. Maikah yang sudah mengikat Zora pun mencoba membuka pintunya dari dalam. Namun tentunya tidak semudah itu karena dibutuhkan password yang rumit dan ID card untuk membukanya. Dan saat mencari cara membuka pintu itulah Maikah tiba-tiba koit disebabkan kehilangan banyak darah akibat insiden penyerangan sebelumnya. He's dead. He can't open the door. Zora yang sedang terikat tentunya tidak bisa membuka pintunya dari dalam, dan Maya meninggalkan ID cardnya di dalam bunker sehingga sekarang tidak ada yang bisa membuka pintunya. Maya yang tidak ingin Zora terjebak di dalam bunker pun teringat dengan ID card milik Darius, sehingga satu-satunya untuk membuka pintu sekarang adalah dengan mengambil ID card milik Darius, yang karena kabar terakhir tentang Darius adalah saat dia memakamkan ayahnya, maka Lukas ditugaskan untuk menunggu dan menjaga di depan pintu, sementara untuk Maya dan Tess mereka menaiki sebuah mobil listrik untuk menuju ke pemakaman berharap Darius ada di sana.
Sepanjang perjalanan, Maya bercerita tentang kepergian Darius untuk menguburkan ayahnya, yang mana setelah itu Maya menemukan secari kertas berisi pesan dari Darius bahwa mesin oksigennya sudah tidak mampu menampung sebanyak 3 orang, sehingga membuat Darius mengorbankan dirinya demi Maya dan Zora bisa hidup lebih lama dan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penelitian. Prospect Park. Setibanya di pemakaman, Maya akhirnya menemukan jasad Darius yang tergeletak di samping kuburan ayah dan ibunya. Maya sempat bersedih atas kehilangan Darius, namun karena terbatas waktu, Maya pun segera mengambil ID card Darius dan segera hendak kembali ke bunker. Namun masalah kembali datang tatkala mobil listriknya kehabisan daya. Dengan kaki Maya yang cedera sebelah akibat serangan luka sebelumnya, mustahil dia bisa berjalan balik menuju ke bunker. Mereka sempat saling todong pistol, namun Tess berhasil meyakinkan bahwa setelah dirinya berhasil membuka bunker, dia akan segera kembali untuk menyelamatkan Maya dan membawakan tabung oksigen baru untuknya. Maya pun memberikan ID card tersebut kepada Tess, berharap Tess benar-benar bisa menepati janjinya. Door code is 1867. Di tengah perjalanan menuju ke bunker, Tess menemukan sepeda yang langsung ia gunakan agar mempercepat sampai ke bunker, yang setelah sampai dia pun segera membuka pintu lapis baja ini sebelum dirinya benar-benar kehabisan oksigen. Melihat ibunya tidak ada, Zora langsung menanyakan tentang keberadaan ibunya. Tess pun dengan perlahan menjelaskan semuanya, termasuk pengorbanan ayahnya untuk Zora. Yang ketika Tess ingin kembali ke pemakaman untuk menyelamatkan Maya, Lucas tidak mengizinkan hal itu dan mengancam akan menembak Zora jika Tess tidak segera memeriksa mesin oksigennya. Namun beberapa saat mengamati rangkaian mesin oksigen ciptaan Darius, Tess tampak ruwet dan tidak memahami mekanismenya, yang ketika Lucas terus mendesak dirinya, Tess akhirnya jujur bahwa dirinya bukanlah seorang ilmuwan, dirinya bukanlah teman Lucas semasa di universitas dulu, dan semuanya hanyalah karangannya semata. Lantas bagaimana Tess bisa mengetahui berbagai informasi tentang Darius sekeluarga? Kalian ingat bahwa Zora yang hampir setiap hari curhat tentang kehidupannya, ternyata dia juga sering menceritakan kehidupan pribadinya termasuk penemuan-penemuan Darius. Tess kebetulan mempunyai radio dan sering mendengarkan curhatan Zora, dan dari situlah awal mula Tess mengetahui tentang Darius sekeluarga serta mesin oksigen ciptaannya. Ya, Lucas pun membunuh Tess karena kecewa. Bagaimana tidak, setelah berjuang berhari-hari menuju ke sini, berharap dapat menduplikat mesin oksigennya dan kembali dengan selamat ke bunker di Philadelphia, Lucas malah diberi fakta menyakitkan oleh kebohongan Tess. Beralih ke Maya yang ternyata masih bertahan hidup dengan tabung oksigen yang tersisa sedikit, Maya terlihat menunggu mobil listriknya terisi menggunakan panel surya. Saat itulah dia melihat setangkai tanaman tumbuh pada permukaan tanah. Maya pun menganggap oksigen di bumi sudah pulih, yang membuatnya membuka maskernya. Namun nyatanya kadar oksigen masih terlalu rendah sehingga dirinya kembali menggunakan masker. Dia pun kembali ke mobil sembari berharap mobil listriknya sudah terisi. Melihat bunker yang sudah lengkap dengan berbagai kapasitas untuk bertahan hidup, Lucas pun memutuskan untuk tinggal di sini dan membiarkan Zora hidup karena dialah yang bisa diandalkan jika ada kerusakan pada mesin oksigennya. Dan benar saja, setelah itu sistem melaporkan adanya kerusakan pada panel surya, yang menurut Zora hal itu sudah biasa terjadi. Lucas mau tidak mau melepaskan Zora agar bisa memperbaiki panel suryanya, namun dia hanya memberikan tabung oksigen yang isinya sedikit agar Zora tidak bisa lari dan tidak berbuat macam-macam. Power restored. Setelah memperbaiki panel suryanya, Maya ternyata sudah ada di situ, yang membuat Zora seketika lega. Namun karena ID card-nya berada di tangan Lucas, mereka pun mengatur rencana untuk bisa menguasai kembali bunker mereka. Open the door! I've got less than a minute left! Open the door!
Lucas tampaknya lebih memilih hidup sendiri di dalam bunker dan membiarkan Zora Koit kehabisan oksigen. Beberapa saat kemudian, sistem kembali memperingatkan tentang kerusakan pada mesin oksigennya, sehingga ketika Lucas keluar dari bunker untuk memperbaikinya, dia pun teralihkan dengan Zora yang tergeletak dan menganggapnya telah Koit, sampai Maya akhirnya menembak bahunya tetapi tidak sampai membunuhnya. Setelah tubruk-tubrukan, kini ketiganya berada di dalam bunker. Namun pintu luar dan dalam sempat terbuka bersamaan sehingga membuat udara beracun masuk dan bercampur dengan oksigen, yang artinya percikan api sedikit saja akan memicu ledakan di dalam bunker. Zora menawarkan bahwa dirinya bisa memfilter udara beracun yang masuk, namun itu hanyalah kibulan semata agar mereka bisa menjebak Lucas di dalam bunker. Levels are rising. Lucas yang tidak mau merasakan sakit karena harus koit secara perlahan akibat udara beracun pun akhirnya menarik pelatuknya yang membuat dirinya seketika lenyap di dalam bunker. Sesuai alamat yang tes beritahukan sebelumnya, mereka pun akhirnya berhasil sampai ke bunker Philadelphia, namun tidak ada yang membukakan gerbang sehingga ketika tabung oksigen mereka menipis, inilah yang terjadi. Maya terbangun di sebuah ruangan dan menyaksikan banyak orang ada di sana. Ternyata para penyintas berhasil menyelamatkan mereka lalu membawanya ke tempat ini. Sementara itu Zora yang lebih dulu siuman tampak memperbaiki mesin oksigen yang ada di sana, dan berkat keahliannya akhirnya mereka semua bisa kembali aman dengan mesin oksigen yang sudah diperbaikinya. I'm 16 and my life just changed for the second time. Dengan fakta oksigen di bumi sudah mulai kembali pulih, Maya pun menyalurkan keahliannya dengan mengajak beberapa penyintas menanam benih-benih tumbuhan demi menghijaukan kembali bumi dan berharap bumi kembali seperti sedia kala. Film pun tamat. Film ini membuat saya sadar tentang perkataan hero Mobile Legends yang bernama Florin, yaitu ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Bahwa tanpa adanya tumbuhan dan juga hewan, maka manusia tidak akan bisa bertahan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.